Jadi saya mau cerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bahwa kehidupan itu harus memilih, teman-teman sekalian. Semua dari kita memiliki cita-cita, dan cita-cita orang itu pasti berbeda kalau dia sudah mengenal Allah dan sebelum dia mengenal Allah. Cita-cita orang-orang yang setelah mengenal Allah, dia pasti orientasi kehidupannya, orientasi menggapai mimpinya, cita-citanya adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah mengenal Allah. Begitu pula terjadi kepada saya, teman-teman sekalian. Secara singkat saya akan ceritakan kisah saya yang mudah-mudahan bisa membawa suatu kebermanfaatan. Saya berumur 30 tahun. Dan saya lahir di Batam, Kepulauan Riau, anak pertama dari 3 bersaudara. Tahulah pasti adik bungsu saya siapa ya. Ini kan generasi-generasinya Ria Ricis kan. Jadi saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau, dan masa kecil saya, cita-cita saya. Tema kita hari ini antara cita dan cinta kan. Saya mau bahas cita-cita saya dulu. Cita-cita saya adalah kalau setiap orang bertanya, "Oki, kecil kamu ingin jadi apa?" Saya selalu menjawab, saya ingin menjadi seorang artis. Saya ingin jadi selebritis, teman-teman sekalian. Saya pengen banget masuk TV dulu masa kecil saya. Jadi setiap hari di pikiran saya, gimana ya caranya bisa masuk TV, dan saya selalu berandai-andai. Kadang kalau kita punya cita-cita, kita pasti berandai-andai, membayangkan, bikin film sendiri di otak kita, kita telah menjadi orang itu. Maka imajinasi saya di waktu kecil adalah, karena saya ingin sekali menjadi seorang artis atau selebriti itu, saya sering sekali bercermin. Di depan cermin itu, saya selalu mengambil botol air mineral dan saya katakan, terima kasih ya Allah untuk seluruh penghargaan ini. Saya dapat awards ini, dan terima kasih ya untuk fans-fans saya yang sudah mendukung saya. Jangan desek-desekan, semuanya dapat tanda tangan kok. Makasih loh udah support saya jadi dapat awards ini. Jadi umur 4 tahun saya sudah bercita-cita. Ingin sekali mendapatkan sebuah penghargaan, ingin menjadi seorang bintang film yang terkenal, ingin menjadi seorang artis. Jadi pernah pada suatu ketika saya pulang dari TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, biasa kalau sore-sore itu ada ngaji begitu kan di musola. Dan ketika saya umur 4 tahun, saya pulang mengaji, kemudian saya lihat ada orang sedang syuting, nih kayak bapak-bapak yang pegang kamera di depan nih. Jadi ada orang yang begitu-begitu gitu. Jadi pikiran saya, wah ini orang sedang syuting, kesempatan saya untuk masuk TV. Makanya saya menghampiri bapak tersebut dan kemudian saya berjoget-joget di depan orang yang sedang pegang kamera itu. Lalu pulang-pulang ibu saya bertanya, "Oki, kamu tuh ngapain sih tiap sore selalu aja buat ulah di depan orang-orang itu?" Saya katakan, "Itu orang sedang syuting ibu, Oki mau masuk TV." Itu orang bukan sedang syuting, itu orang sedang mengukur jalan. Teman-teman tahu nggak, orang mengukur jalan itu kayak orang sedang syuting begini-begini kan. Jadi ternyata orang itu sedang mengukur jalan, saya malah sibuk berpose di depan beliau-beliau itu. Jadi memang cita-citanya pengen banget jadi artis dulu. Teman-teman kalau saya sekolah itu jam pelajaran sedang istirahat, nggak tahu nih mungkin ini berbeda zaman ya. Dulu tuh ada artis terkenal namanya Messi. Jumpa lagi, itu lagunya tuh. Jumpa Messi kembali, itulah anak-anak zaman 90-an. Kayaknya beda generasi, ini nggak ada yang nyambung nih. Jadi dulu saya selalu nyanyi setiap istirahat dan saya menjadi tontonan teman-teman di kelas. Ya, karena saking obsesi pengen jadi artis itu loh teman-teman sekalian. Singkat cerita, saya ingin berpanjang-panjang. Kemudian dari umur 12 tahun, seluruh cita-cita itu saya tulis di buku harian. Cita-cita dalam bidang pendidikan dan cita-cita dalam bidang karir dari usia 12 tahun sampai umur 25 tahun saya menulis cita-cita saya dalam buku harian. Semakin berjalannya usia, cita-cita itu bertambah, cita-cita tidak hanya secara sekolah, tidak hanya secara karir, tapi juga cita-cita dalam bidang agama, dan semakin kesini cita-cita dalam kontribusi kepada umat, dan sekarang sudah punya anak, cita-cita terhadap pendidikan anak. Jadi semuanya terekam rapi dalam sebuah tulisan di buku harian. Itu cita-cita. Kenapa ditulis? Karena setiap kali saya buka, saya selalu terpacu untuk meraih mimpi-mimpi saya dari hari ke hari. Kemudian akhirnya untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang artis adalah ayah saya izinkan untuk saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, asalkan sekolahnya baik. Dan alhamdulillah Allah anugerahi dari SD sampai SMA ranking 1, alhamdulillah. Sehingga itu membuat ayah saya mengizinkan saya untuk boleh berkegiatan yang lain. Maka di waktu SD saya ikut berpuluh-puluh kali lomba untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang artis, yakni lomba fashion show. Dan beratus-ratus kali ikut lomba, gagal total. Gak ada satupun yang menang teman-teman sekalian. Sampai kemudian dari sekian banyak kegagalan saya jadi belajar. Kenapa sih dia bisa menang?
Kenapa saya kalah? Apa kekurangan saya? Apa kelebihan dia? Kalau dia bisa, saya pasti juga bisa. Kalau dia bisa, saya pasti jauh lebih bisa daripada dia kalau saya bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan saya. Maka dari beratus-ratus kali kegagalan lomba tersebut di usia 13 tahun ketika naik kelas 1 SMP, dari yang gagal terus-menerus menjadi menang terus-menerus. Ternyata untuk mewujudkan sebuah cita-cita nggak langsung simsalabim abrakadabrak di posisi atas, tapi selalu harus melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, terus berproses teman-teman sekalian. Terus berproses. Hari ini kita bukan pengajian ya, hari ini kita motivasi nih hari ini ya. Jadi saya mau menghimbau teman-teman sekalian, kan banyak anak-anak kuliahan untuk meraih cita-citanya, salah satunya adalah menjadi orang yang terus-menerus semangat belajar apapun yang terjadi dan dibingkai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah saya dilanjutkan dengan pada akhirnya setelah kalah terus-menerus menjadi menang terus-menerus dan saya di blacklist, nggak boleh lagi ikut lomba fashion show karena saya sudah jadi dewan juri, diangkat jadi dewan juri. Kenapa? Semua ibu-ibu protes, kalau Oki yang ikut lomba pasti menang, nggak boleh lagi jadi peserta, harus jadi dewan juri. Maka di usia 13 tahun setelah puluhan piala dikumpulkan, setelah gagal terus-menerus, beratus-ratus kali gagal, setelah itu menang terus-menerus. Jadi untuk teman-teman yang sedang gagal, biasa itu gagal adalah bagian dari pembelajaran. Dan biasanya kalau kita gagal, kita punya mental teman-teman, mental kompetisi, mentalnya nggak rapuh, mentalnya nggak lemah. Kita termotivasi untuk terus memperbaiki diri, termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri bahwa di atas langit ada langit lagi dan kita harus terus mengejar ketertinggalan kita. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, membuat kita juga menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau gaulnya sama orang-orang yang loser, orang-orang yang main-main terus, orang-orang yang menghabiskan harinya dengan pacar-pacaran, nggak penting, menghabiskan dengan gosip, menghabiskan waktu dengan berdandan terus-menerus, menghabiskan waktu dengan lihat Instagram 24 jam, orang-orang yang tidak ada manfaatnya seperti itu, kita akan menjadi orang seperti itu. Semua orang dikasih oleh Allah 24 jam sama. Tapi kenapa ada orang yang berhasil, kenapa ada orang yang tidak berhasil? Orang-orang yang berhasil manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ia berkejaran dengan waktu untuk terus menuntut ilmu, untuk terus-menerus mengisi dirinya. Tapi orang-orang yang santai-santai dalam hidupnya, ia tidak akan pernah jadi apa-apa teman-teman sekalian. Selain mungkin saja dia cuma jadi penonton keberhasilan teman-temannya. Tapi kita nggak mau jadi penonton, kita mau jadi orang yang bisa mewujudkan cita-cita kita. Dan itu diukir dari sekarang. Cita-cita kita tercapai diukirnya dari sekarang, dari masa muda kita. Masa potensi kita sedang besar-besarnya, kesempatan masih luas, waktu masih banyak untuk kita menuntut ilmu, sekarang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Singkat cerita, saya jadi dewan juri dan saya mendapatkan uang sendiri dari usia 13 tahun teman-teman sekalian. Dan tidak minta uang orang tua lagi dari usia 13 tahun. Saya bekerja di usia 13 tahun menjadi juri perlombaan dan MC. Jadi, kalau teman-teman bertanya, saya mampu berbicara seperti ini dari mana? Telah diasah dari usia 13 tahun. Gak ada orang yang tiba-tiba cering, bim salabim langsung bisa, gak mungkin. Semua ada prosesnya. Jadi, saya berbicara seperti ini diasah dari usia 13 tahun dengan menjadi seorang MC. Jadi dulu di usia 13 tahun jadi MC bayi sehat, jadi MC perusahaan yang sedang gathering, jadi MC seminar-seminar. Saya usia 13 tahun tapi ketika ada MC seminar-seminar, saya kemudian berubah menjadi seorang gadis berusia 20 tahun dengan high heels dan sebagainya. Jadi merubah diri kayak bunglon. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Lagi jadi MC bayi sehat sama bayi-bayi. Jadi MC festival band jadi anak gaul, ya. Topi dimiringin lah, gaya-gaya anak gaul. Jadi MC gathering perusahaan pakai jas, usia 13 tahun, bayangkan teman-teman sekalian. Kemudian pada akhirnya di usia 16 tahun, singkat cerita, saya lihat lagi buku harian saya dan semuanya rata-rata sudah di checklist. Jadi kalau saya punya cita-cita, saya tulis cita-cita saya di buku tersebut dan kalau sudah tercapai saya checklist. Termasuk pada saat itu cita-cita prestasi di sekolah, olimpiade di sekolah, atau prestasi di luar sekolah itu. Setelah saya lihat di buku harian semuanya sudah terchecklist. Maka saya katakan kepada ayah saya, izinkan saya pergi ke ibu kota di usia 16 tahun. Karena saya mau melihat dunia lebih luas lagi. Saya mau bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Saya nggak mau menjadi katak dalam tempurung. Saya nggak mau hebat di kampung sendiri. Saya mau melihat dunia lebih luas. Saya mau berhijrah, saya mau merantau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, pendidikan lebih baik, berteman dengan orang-orang yang lebih pandai.
Maka di usia 16 tahun ayah saya izinkan saya seorang diri untuk pergi ke Jakarta. Seluruh tetangga mengatakan, kamu nggak takut wahai ayahnya Oki melepaskan seorang diri anak gadis. Dan ayah saya percaya kepada saya karena melihat track record yang sangat baik pada saat saya berada di Batam, Kepulauan Riau. Dan orang yang sudah diberi kepercayaan berusaha keras untuk menjaga kepercayaan itu. Teman-teman diberi kepercayaan oleh orang tua untuk bisa kuliah, maka selesaikan kuliah dengan baik. Tidak jarang di antara orang tua kita sampai jual sawah untuk teman-teman bisa sekolah. Selesaikan sekolah kuliah itu dengan baik, jangan buat macam-macam. Terus mencetak prestasi, buat orang tua menangis bangga karena keberhasilan kita, bukan menangis karena kenakalan yang kita lakukan. Orang tua percaya kepada kita untuk kita kuliah, teman-teman kuliah di UNY pada hari ini, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman gak disuruh kok untuk cari nafkah, enggak kan? Teman-teman hanya disuruh untuk belajar dengan baik, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka singkat cerita 16 tahun saya pergi seorang diri ke Jakarta. Tidak seorang diri sebetulnya, ibu saya menemani selama 3 minggu lamanya, lalu ibu saya pulang. Saya pikir saya adalah seorang hero, saya adalah somebody, karena saya sangat berprestasi di Batam, Kepulauan Riau. Tapi ternyata ketika sampai di Jakarta, saya adalah zero, saya adalah nobody. Di Jakarta orang-orang hebat sangat banyak. Di ibu kota orang-orang pandai sangat-sangat banyak. Saya bagai butiran debu, gak ada apa-apanya. Yang selama ini di kota Batam ranking 1, ketika sampai di Jakarta saya sekolah di SMA 1 Depok ranking 13. Ternyata yang pintar-pintar di ibu kota sangat-sangat banyak. Bagi setiap orang, masa SMA, masa yang paling indah, masa bergaul dengan teman-teman. Bagi saya, masa SMA adalah masa yang penuh dengan perjuangan. Usia 16 tahun kelas 2 SMA pada saat itu, biasanya pulang sekolah teman-teman lainnya berkumpul-kumpul, berjalan-jalan dengan yang lain. Sementara bagi saya, ingat bahwa tujuan saya ke ibu kota adalah meraih cita-cita. Cita-cita saya ada 2 waktu itu, menjadi seorang artis dan ingin menjadi mahasiswi Universitas Indonesia. Makanya saya pilih ke Jakarta. Kemudian karena ketika kita sudah punya cita-cita, kita melakukan berbagai macam cara agar bisa mewujudkan cita-cita itu teman-teman sekalian. Maka pulang sekolah yang saya lakukan adalah saya pergi ke stasiun kereta api, saya ganti baju sekolah saya di stasiun kereta api dan saya menjelajah kota Jakarta seorang diri. Untuk mengikuti beratus-ratus kali casting yang semuanya juga gagal total. Tidak ada satupun yang menerima saya untuk menjadi pemainnya dalam film atau sinetron mereka. Padahal untuk bisa menempuh satu tempat casting ke tempat casting lainnya membutuhkan waktu sekali perjalanan sampai 4 jam. Naik Kopaja, naik bajai, naik kereta api dan sebagainya. Tidak mudah. Sementara ketika sampai di tempat casting saya lihat ada orang anak yang wangi, pakai mobil ber-AC, disisiri rambutnya oleh orang tuanya, dibantu menghafalkan dialog oleh orang tuanya. Sementara si Oki remaja di usia 16 tahun sudah berpeluh keringat. Sudah bau keringat, udah capek perjalanan 4 jam. Pulang sekolah jam 2 sampai ke tempat casting udah jam 6 sore. Casting sebentar pulang lagi sampai larut malam. Terkadang jadi figuran yang kelihatan kakinya aja. Itu pun saya yang tahu itu kaki saya. Udah heboh-heboh, Bu nonton ya, kasih tahu sama tetangga nonton ya. Tapi mana nih gak ada okinya, udah muncul kakinya doang tapi. Jadi figuran. Namun semua itu ada pembelajarannya teman-teman sekalian. Kita nggak selalu harus tiba-tiba di posisi atas kan. Di posisi bawah kita menikmati proses perjuangan. Semua dari kita punya kisah perjuangannya masing-masing kan. Maka nikmati proses perjuangan itu teman-teman sekalian. Jadi saya menikmati proses perjuangan itu. Dari awal, dari nol, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kemudian pada akhirnya dalam proses perjuangan pasti Allah akan kasih ujian demi ujian. Maka di tengah perjalanan hidup saya, Allah memberikan ujian berupa ibu saya menderita penyakit pemphigus vulgaris. Saya cerita sangat singkat ini karena saya nanti mau ceritain kalau ada waktu kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika saya sudah casting berulang kali, beratus-ratus kali, nggak ada satupun yang masuk teman-teman sekalian, pada akhirnya saya mendapat kabar bahwa ternyata ibu saya harus dibawa ke Jakarta. Ayah saya menelpon dari Batam dan katanya ibu saya harus ke Jakarta. Sakit apa? Sakit pemphigus vulgaris. Apa itu pemphigus vulgaris? Penyakit kulit yang sangat langka yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Itu teman-teman tahu kalau orang habis terbakar basah kulitnya? Seperti itu. Jadi kalau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya ikut terangkat.
Kalau baring di spray nggak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalau tidurnya dengan alas daun pisang, jadi nggak lengket. Singkat cerita, ibu saya akhirnya dibawa ke Jakarta, seorang diri beliau. Dan saya tidak kenal lagi dengan ibu saya. Berubah, fisiknya berubah. Saya tidak kenal lagi, saya tidak menemukan senyumnya, matanya hampir tidak bisa melihat, seluruh bagian tubuhnya melepuh, kepalanya botak karena melepuh itu sampai ke kepalanya, nggak bisa berbicara karena di dalam mulutnya ada puluhan sariawan luka, lidahnya terbelah, kukunya lepas, nggak bisa, saya nggak kenal ibu saya. Sampai akhirnya pada suatu ketika ibu saya beristirahat di kosan saya tinggal di sebuah kosan dari usia 16 tahun, dan ibu saya minta saya bantu untuk melepas bajunya. Ketika saya melepas baju ibu saya di depan, saya di belakang, pelan-pelan, setiap 1 senti saya tempelkan lagi kulitnya, sampai 1 jam untuk melepaskan satu baju, karena setiap kali hendak mengangkat baju, bajunya lengket dengan kulitnya lengket dengan baju. Jadi harus ditempelin lagi kulitnya ke, tahu kan orang habis terbakar itu loh yang basah itu kayak gitu. Ya. Jadi pada akhirnya sudah selesai melepas baju, saya katakan ibu, oke, keluar dulu ya sebentar, saya katakan demikian. Apa yang saya lakukan? Saya keluar karena saya nggak mau menangis di depan ibu saya. Saya tidak mau menunjukkan kesedihan di depan orang tua saya. Maka saya berlari ke musola teman-teman sekalian dan kemudian saya menangis di hadapan Allah dengan mengatakan, apa ini ya Allah? Penyakit apa ini? Kalau penyakit yang lain tidak terlihat di mata, jadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau penyakit kulit, teman-teman bisa lihat dengan mata kepala sendiri, semua orang gak mau mendekat karena terlalu takut. Dan itu penyakit yang dialami oleh ibu saya. Sampai akhirnya saya menghapus air mata saya kembali lagi ke kosan saya. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa penyakit tersebut sangat bau teman-teman sekalian. Jadi gelembung-gelembung nanah kemudian pecah jadi kulit yang melepuh, sangat bau sehingga banyak lalat yang menghinggapi badan ibu saya. Saya menceritakan ini dengan sangat biasa karena kejadian ini sudah 15 tahun berlalu. Dulu waktu 5 tahun pertama setiap kali cerita pasti menangis. Kemudian pada akhirnya ibu saya dibawa ke rumah sakit dan saya merasakan bagaimana rasanya nggak punya uang ketika harus memberikan pengobatan terbaik untuk ibu. Pernah nggak punya pengalaman pengen memberikan pengobatan terbaik untuk orang yang kita cintai tapi nggak punya uang, ngantrinya panjang, pengobatannya nggak baik karena uangnya nggak banyak. Itu yang saya alami. Ibu saya harusnya masuk ke ruang isolasi tapi kemudian akhirnya dimasukkan ke bangsal karena tidak ada biaya yang banyak. Dan semua pasien minta pindah teman-teman sekalian karena takut dengan penyakit ibu saya. Ibu saya diletakkan di paling ujung di rumah sakit di sebuah lorong dan diletakkan kopi di bawahnya supaya pasien lain tidak mencium baunya. Dan setiap pagi dan petang ibu saya selalu berteriak karena kesakitan, karena pada hari itulah, saat itulah diganti perbannya. Jadi diperban seluruh tubuhnya kayak mumi. Teman-teman tahu mumi itu diperban semuanya. Jadi setiap pagi sore diganti perbannya. Dan setiap perban yang dicabut kulitnya tercabut juga. Jadi pagi dan sore ibu saya selalu menjerit kesakitan. Dan biasanya saya berakting dengan mengatakan, dengan memegang tangan ibu saya, ibu pasti sembuh kok bu, bisa kok. Dan mengatakan dalam hati, jangan nangis, jangan buat saya nangis ya Allah, jangan buat air mata saya menetes ya Allah. Sampai akhirnya ibu saya selesai diperban keseluruhannya, baru saya minta izin keluar dan disitulah kembali lagi saya berlari ke musola dan kembali menangis. Saya nggak kuat ya Allah, saya nggak bisa melihat orang yang saya cintai dalam keadaan yang seperti ini ya Allah. Jadi terus menerus bolak-balik untuk mengadu kepada Allah dan tidak mau terlihat sedih di depan ibu saya. Sampai pada akhirnya saya berhenti untuk tidak lagi casting dan mengubur rapat-rapat mimpi saya untuk menjadi seorang artis. Pada akhirnya tiba-tiba pada saat saya sedang merawat ibu saya hampir 3 bulan di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon siang hari pada saat saya merawat ibu saya dan sebuah production house mengatakan, kamu tidak perlu casting lagi Oki karena kamu sudah terpilih menjadi seorang pemeran utama dalam sebuah film. Pada saat dia telepon, 1 hari sebelumnya saya memutuskan memakai jilbab teman-teman sekalian. 1 hari sebelumnya saya datang ke musola dan saya katakan, ya Allah, dokter mengatakan selamanya ibu saya tidak bisa sembuh. Tapi saya ingin bahwa doa saya didengar oleh-Mu wahai Allah. Saya ingin Engkau kabulkan doa saya. Maka saya mau jadi anak yang solihah supaya doa saya didengar oleh-Mu. Saya tidak minta yang lain-lain, saya hanya minta ibu saya sembuh, begitu kata saya. Maka untuk anak usia 16 tahun saya tidak tahu bagaimana cara menjadi perempuan yang solihah selain berjilbab.
Dan saya adalah orang yang bersekolah umum dari kecil sampai SMA. Saya nggak tahu agama sangat banyak. Saya cuma tahu sholat 5 waktu dan mengaji puasa yang wajib-wajib saja. Saya tidak tahu perkara yang mendalam tentang agama. Tapi saya hanya ingin menjadi orang baik. Saya hanya ingin menjadi anak baik supaya ibu saya disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Maka satu hari sebelum menerima telepon tersebut saya pakai jilbab dan saya katakan saya berjilbab, ya Allah bismillah. Dengan jilbab ini saya mau jadi anak baik yang doanya didengar olehmu supaya engkau menyembuhkan ibu saya. Satu hari kemudian ujian itu datang. Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua merasa kamu beriman sementara kamu belum diuji? Siapapun yang mengaku ingin jadi orang baik, siapapun yang ingin berhijrah di jalan Allah, siapapun yang ingin menjadi orang yang lebih taat, Allah pasti uji. Dan Allah menguji saya dengan seorang yang menelpon dari production house mengatakan demikian. Dia mengatakan kamu bisa bermain film seperti cita-cita kamu dan honornya sangat besar. Dua hal teman-teman sekalian, menjadi seorang aktris adalah cita-cita saya sejak dulu dan ini sudah ada di depan mata. Kedua, saya memerlukan uang sangat banyak untuk membawa ibu saya ke ruang isolasi dan saya membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibu saya dan itu sudah di depan mata. Dan saya katakan saya sudah berjilbab. Dia katakan buka saja jilbabnya, setelah itu setelah selesai main film atau sinetron kamu bisa pakai lagi. Saya katakan tidak, saya sudah berjilbab. 1 hari baru pakai jilbab teman-teman sekalian. Saya katakan saya sudah berjilbab. Kemudian dia katakan kalau begitu kamu menolak? Saya katakan iya, kalau kamu suruh saya buka jilbab saya tidak bisa. Kemudian dia katakan dengan jilbab kamu tidak akan pernah bisa jadi apa-apa selama-lamanya. Maka kemudian saya katakan tidak apa-apa. Saya sudah berjilbab, terima kasih atas tawarannya. Ditutup telepon itu dan saya menangis. Itu cita-cita yang sudah dari kecil teman-teman sekalian. Yang dikejar mati-matian. Ingat anak daerah, anak kampung pindah ke ibu kota, ratusan kali casting, seorang diri berjuang sampai subuh setiap hari. Bertahun-tahun lamanya, saya casting bertahun-tahun, nggak pernah dapat. Dan pada saat ini di depan mata ada orang yang kasih saya peran utama dengan honor yang besar pada saat saya baru 1 hari berjilbab. Dan saya katakan tidak, saya sudah berjilbab dan saya tidak akan membuka jilbab saya. Saya menangis kepada Allah, saya katakan ya Allah, engkau tahu itu cita-cita saya ya Allah. Tapi cinta, hari ini tema kita adalah antara cita dan cinta. Tapi cinta saya jauh lebih besar kepadamu ya Allah. Cinta saya jauh lebih besar dibandingkan dengan cita-cita duniawi saya ya Allah. Saya tahu kalau saya mengikuti perintah-Mu, Engkau pasti akan menolongku ya Allah. Engkau tahu bahwa aku adalah hamba yang sedang memerlukan pertolongan-Mu ya Allah. Aku memerlukan uang untuk biaya pengobatan ibu. Dan Engkau tahu bahwa ini cita-citaku yang dari kecil aku kejar wahai Allah. Dan aku tolak hanya karena kecintaan kepadamu ya Allah. Maka buktikan ya Allah, buktikan pertolongan-Mu kepada aku wahai Allah. Begitulah ucapan saya berderai air mata. Minta keikhlasan, ikhlas supaya bisa diikhlaskan oleh Allah untuk mengubur mimpi itu rapat-rapat. Kemudian saya terus merawat ibu saya dan belajar terus menerus teman-teman sekalian. Saya tidur di lantai karena kami pun tidak punya kasur. Ibu saya tidur di kasur, tapi saya tidur di lantai karena saya nggak punya kasur. Jadi saya tidur di lantai. Jadi selama hampir 3 bulan saya tidur di lantai rumah sakit teman-teman sekalian. Sambil belajar persiapan UMPTN. Atau dulu namanya SPMB, Seleksi Penerima Mahasiswa Baru. Kemudian satu hari saya ujian di Universitas Indonesia, saya katakan doakan saya ibu. Dan ketika saya ujian, saya minta sama Allah, tolong hilangkan pikiran kepada ibu saya sejenak supaya saya bisa fokus untuk belajar dan mengerjakan ujian. Setelah mengerjakan ujian beberapa bulan kemudian, akhirnya di rumah sakit saya beli koran. Dan di antara ribuan nama itu, akhirnya nama saya termasuk menjadi salah satu mahasiswi Universitas Indonesia. Kemudian cerita berlanjut, saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan saya mulai berubah cita-citanya. Cita-citanya adalah ingin sekali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menjadi seorang guru. Saya terlibat dalam lembaga dakwah kampus, aktivitas rohis di kampus. Saya bagian syiar yang mengajarkan mengaji kepada orang-orang di perkampungan dekat dengan kampus. Dan ibu saya kembali ke Batam walaupun tidak sembuh benar tapi perlahan-lahan semakin pulih. Cita-cita saya berubah dengan dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar terus-menerus belajar agama Allah sehingga cita-cita saya tidak lagi menjadi seorang artis, saya ingin menjadi seorang pengajar. Saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi guru ngaji, begitu. Dan untuk mengusir kesepian saya menjadi guru ngaji teman-teman sekalian. Setiap pulang sekolah saya menjadi guru ngaji di dekat kosan saya. Kemudian pada akhirnya ketika tahun kedua saya kuliah di Universitas Indonesia, tiba-tiba ada audisi Ketika Cinta Bertasbih dan saya ikut
sebab saya ingin bertemu dengan penulis idola saya Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merubah hidup saya. Dengan bukunya, dengan novelnya, beliau merubah Oki yang tadinya tidak terlalu kenal dengan agama menjadi Oki yang berusaha mengikuti karakter-karakter yang telah digambarkan oleh beliau di novelnya. Salah satu karakter yang sangat saya cintai dan sangat saya idolakan adalah Ana Altafunisa. Sangat saya cintai, sangat saya idolakan. Saya katakan kepada Allah setelah saya menutup novelnya, ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata ya Allah. Dengan kecintaannya kepadamu ya Allah, dengan baktinya kepada kedua orang tuanya ya Allah, dengan semangat menuntut ilmunya ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata. Maka saya ikut audisi tersebut. Konon katanya audisi tersebut diikuti oleh 7.000 orang. Dan saya tidak pernah pilih peran menjadi Ana. Ana terlalu hebat di mata saya. Saya anak yang biasa-biasa saja. Saya pilih peran Husna, teman-teman sekalian. Karakter yang lain, bukan karakter utama. Dan singkat cerita, siapa sangka Allah takdirkan saya menjadi sebuah peran yang tidak pernah saya pilih sama sekali. Allah takdirkan saya menjadi Ana Altafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian ketika film itu akhirnya syuting di Mesir, sebelum syuting di Mesir, seluruh pemeran Ketika Cinta Bertasbih diminta sumpahnya. Kami diminta bersumpah dengan nama Allah, dengan Al-Quran di atas kepala kami, dengan mengatakan, demi Allah, ketika nanti kami semua sudah dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga pakaian kami, menjaga tutur bicara kami, menjaga perbuatan kami untuk menjadi contoh teladan bagi masyarakat, untuk menjadi agen-agen dakwah. Itulah perjanjian yang diucapkan oleh seluruh pemain Ketika Cinta Bertasbih. Perjanjian yang disaksikan oleh berbagai macam guru-guru, berharap agar anak-anak yang biasa-biasa ini kelak dikenali oleh orang banyak menjadi agen-agen dakwah. Maka kami syuting di Mesir pada saat itu, dan tahun 2008 syutingnya, 2010 Ketika Cinta Bertasbih mendapatkan 5 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards, dan saya mendapatkan 2 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards sebagai aktris pendatang baru wanita terbaik dan aktris pendatang baru wanita terfavorit. Kata siapa dengan jilbab tidak bisa jadi apa-apa? Kata siapa dengan jilbab kita tidak bisa meraih cita-cita kita? Dengan jilbab kita bisa menjadi apa-apa, bisa mewujudkan cita-cita kita sesuai dengan koridor yang sudah Allah tetapkan. Dulu saya bercita-cita jadi artis dengan pakaian terbuka, Allah tidak kasih. Tapi Allah kasih cita-cita itu tetap bisa dengan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita begitulah teman-teman sekalian mengenai cita dan cinta. Jadi teman-teman sekalian, apa hikmah di balik cerita ini adalah, perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa na'ibu wa inad darul akhiratu lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja, dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Selalu cita dan cinta itu bisa berjalan seiringan kalau cita-cita kita sandarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kehidupan, saya ingin cerita yang lain. Terkadang pun kita harus memilih, teman-teman sekalian. Kalau memilih antara yang buruk dan yang baik gampang, kita pasti pilih yang baik, gampang. Tapi kalau kita memilih antara yang baik dengan yang baik, itu susah. Betul nggak teman-teman sekalian? Memilih antara yang baik dan yang baik, antara cita dan cinta ini juga terjadi kepada diri saya. Saya terus memilih untuk melanjutkan sekolah saya. Saat ini saya adalah mahasiswi S3 UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan Kajian Islam Konsentrasi Dakwah, dan masuk dalam tahap disertasi. Dan itu bukannya tanpa ujian, teman-teman sekalian. Dalam perjalanan menempuh pendidikan ini dari masa S2 sampai S3 ini, selalu godaan itu datang. Beberapa kali, banyak kali saya menolak tawaran-tawaran film-film dan sinetron-sinetron yang menjadikan saya sebagai peran utamanya di situ. Beberapa kali sinetron saya tolak, film saya tolak dengan alasan saya sedang belajar. Dalam kehidupan kita nggak bisa semuanya kita ambil dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Cita-cita memang dari kecil ingin menjadi seorang aktris, pemain film dan sebagainya. Tapi ternyata antara cita dan cinta, kecintaan saya kepada setiap orang cintanya beda-beda. Setiap orang punya hobi beda-beda. Kecintaan saya terhadap menuntut ilmu di universitas ternyata jauh lebih tinggi dibanding cita-cita saya menjadi seorang aktris. Sehingga beberapa kali ditawarkan, pernah pada tahun 2012 saya menjadi seorang mustami', saya masuk ke kelas persiapan bahasa Arab di kota Mekah. Baru 2 minggu belajar, saya disuruh pulang untuk memerankan sebuah film yang sangat saya cita-citakan dari dulu.
dengan penulis yang sama. Beliau punya sebuah novel yang saya tidak perlu sebutkan judulnya. Dan saya baca novel itu, saya katakan saya pengen banget main di sini, Masya Allah, saya suka sekali cerita ini. Tapi ternyata pada saat itu saya sedang belajar. Dan mereka semua menyuruh saya untuk pulang ke Indonesia. Dan saya tidak mau. Saya tetap melanjutkan pembelajaran saya. Jangan melakukan segala sesuatu setengah-setengah, teman-teman sekalian. Saya sedang di pertengahan dalam belajar saya ingin menuntaskan belajar saya. Maka saya tolak itu dengan derayan air mata. Saya tolak dengan derayan air mata dan teman saya mengatakan, Oki, tidak selamanya kita harus berdiri di depan dan tidak selamanya kita harus berada di depan. Ada kalanya kita mundur dulu ke belakang untuk melangkah jauh ke depan lagi. Ada kalanya saat ini kita belajar untuk melangkah jauh ke depan lagi. Gak semua orang harus tampil di depan. Engkau masih bisa mendukung perjuangan dakwah ini dengan menjadi orang-orang yang di belakang layar misalnya. Begitulah katanya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi silahkan teman-teman yang punya cita-cita, bingkai cita-cita itu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan teman-teman berikrar dalam kehidupan teman-teman setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Sesungguhnya sholatku, hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah kan? Jadi teman-teman belajar ini untuk Allah. Untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah. Teman-teman kelak menjadi seseorang yang hebat, lakukan untuk agama Allah. Begitu pula ketika Allah takdirkan saya beberapa waktu yang lalu menjadi seorang aktris, lakukan untuk agama Allah. Teman-teman nanti Allah takdirkan untuk menjadi bintang di bidangnya masing-masing, lakukan kontribusi untuk agama Allah. Kita hebat di bidang kita masing-masing teman-teman sekalian dan lakukan itu dengan niat untuk mencari ridha Allah. Kita sendiri berkata, sesungguhnya semuanya ini untukmu ya Allah, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Kita mengatakan demikian kan? Hanya saja lisan ini tak bertulang, mudah kita berdusta. Kita bukan mengerjakan segala sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita lakukan sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita kerjakan sesuatu ingin mendapat puji-pujian manusia. Mungkin kita melakukan sesuatu ingin membanggakan diri di hadapan manusia. Gak bernilai apapun di hadapan Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun itu, kuliahkah, teman-teman bekerjakah, apapun itu, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Semua amal bergantung pada niat. Kenapa harus diniatkan karena Allah? Supaya bernilai ibadah. Teman-teman belajar, ingin pinter, lupa niatnya karena Allah, khawatir nanti bukan dinilai sebagai sebuah bentuk ibadah. Justru ilmu yang teman-teman dapatkan membuat teman-teman jadi sombong. Mungkin kalau teman-teman jauh kepada Allah. Maka segala sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaan kita dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Apa? Tujuan penciptaan kita teman-teman sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi teman-teman belajar adalah ibadah supaya teman-teman menjadi orang yang berilmu, supaya dengan ilmu itu bisa tolong agama Allah. Kata Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu Allah tinggikan beberapa derajat. Dan kita ingin jadi orang-orang yang berilmu supaya dalam setiap sektor, setiap bidang berisi dengan orang-orang yang beriman dan berilmu, orang-orang yang cinta Allah dan berilmu, yang melakukan sesuatu untuk menolong agama Allah. Berbuat baiklah untuk agama Allah ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu teman-teman sekalian. Sesuai dengan kepandaianmu. Semua dari kita punya pandai yang berbeda-beda kan. Maka berikan yang terbaik untuk agama ini. Tolong agama Allah sebagaimana Allah tolong kehidupanmu. Dan saya akan menceritakan kisah sedikit tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana cita-citanya dan cintanya. Bagaimana kisah hidupnya yang sangat menginspirasi untuk kita. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang mungkin tidak sepopuler dengan sahabat lainnya. Beliau lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk sebagai orang yang digolongkan menjadi sahabat penghuni syurga. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Beliau tergolong as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam dan masuk Islam atas jasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang sangat kaya raya konglomerat. Tapi ketika Islam masuk ke dalam hatinya, beliau berhijrah ke Yathrib Madinah. Ketika berhijrah, tiba-tiba di tengah perjalanan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, teman-teman sekalian. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau engkau mau pergi ke Madinah, maka kami ambil semua hartamu, kami rampas semua hartamu, engkau jatuh miskin. Tapi kalau engkau akan tetap di Mekah dengan agama lamamu, engkau menjadi kaya raya. Maka cita-citanya adalah ingin meraih ridha Allah, teman-teman sekalian. Cita-citanya ingin sekali masuk Islam secara kafah, ingin berhijrah, nggak mau setengah-setengah, nggak takut miskin, nggak.
Nggak takut kehilangan tanah air, nggak takut kehilangan keluarga, nggak. Kecintaannya kepada Allah lebih tinggi dibanding dengan yang lain-lainnya. Maka akhirnya ia pergi menuju ke Yathrib Madinah. Keluarganya tidak ikut, istrinya tidak ikut, karena istrinya tidak mau jatuh miskin untuk sampai menuju ke kota Yathrib Madinah. Sampai di Yathrib Madinah akhirnya dipersaudarakan dengan orang Ansor, namanya adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya harta banyak dan ada istri 2. Kalau engkau mau, setengah harta buat kamu. Kemudian kalau engkau mau, istri saya ceraikan, tunggu masa iddahnya, setelah itu engkau boleh nikahi." Sa'ad bin Rabi' berusaha untuk membantu saudaranya. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf? "Semoga Allah memberkahi kehidupanmu, keluargamu, istrimu. Cukup tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar." Abdurrahman bin Auf juga punya cita-cita ingin jadi orang kaya, teman-teman sekalian. Jadi orang kaya dengan tidak meminta-minta, jadi orang kaya dengan tidak menjatuhkan orang lain, jadi orang kaya atas keahliannya sendiri, kehebatannya sendiri. Maka beliau pergi ke pasar dan berjualan barang dagangan milik orang lain, berjualan tanpa modal. Tak beberapa lama kekayaannya, pundi-pundi hartanya kembali seperti semula. Cita-citanya tercapai. Yang tadinya miskin, yang tadinya kaya, jatuh miskin jadi kaya lagi. Cita-citanya tercapai. Tapi lihat cita-cita yang terbingkai dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kaya raya, apa yang beliau lakukan? Takut dengan harta kekayaannya membuat beliau tidak bisa disandingkan oleh sahabat lainnya di syurga Allah. Karena pernah pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dan menggemparkan rakyat Madinah. Sampai Aisyah pun berkata, "Apa yang terjadi?" Maka para sahabat berkata, "Ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf dengan harta kekayaan melimpah dan emas-emas yang sangat banyak." Maka Aisyah mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga namun dengan jalan merangkak, karena terlalu banyak hartanya, dihisapnya lama." Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf sangat takut dan menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita jadi orang kaya, tapi dibingkai dengan kecintaan kepada Allah, kayanya kaya yang bermanfaat. Kayanya yang membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Engkau punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Engkau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Engkau punya fisik yang sehat, berikan fisikmu di jalan Allah, teman-teman sekalian. Betapa banyak orang yang hidup sesungguhnya mati karena hidupnya tidak pernah memberi arti. Kita semua berkontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Abdurrahman bin Auf menyerahkan harta-hartanya di jalan Allah dan hidup sangat sederhana. Bahkan beliau tidak bisa dibedakan mana pelayan, mana majikan karena beliau berpenampilan sangat sederhana. Pada saat detik-detik wafatnya beliau, Aisyah mengatakan, "Ya Abdurrahman, saya menawarkan kepadamu sebuah penawaran yang saya tidak pernah tawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk jenazahmu, mayitmu nanti akan dikuburkan bersama, disandingkan dengan makam Rasul, Abu Bakar dan Umar." Saking mulianya sahabat ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu'nya beliau mengatakan bahwa kuburkan saja saya di samping dengan sahabat saya, yakni Uthman bin Maz'um. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Begitulah ketawadhuan dari seorang Abdurrahman bin Auf yang tidak hanya orang yang kaya raya, cita-citanya kaya raya, cita-citanya pedagang yang hebat, tapi dengan harta kekayaannya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada kaum muslimin, membuat harta kekayaannya itu akhirnya dijadikan sebagai alat untuk membantu saudara muslim lainnya. Beliau tidak hanya sebagai seorang konglomerat yang dermawan, tapi beliau juga ikut dalam seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah SAW dan juga turut berdakwah. Jadi teman-teman sekalian, 5 menit ya Us, oke. Selesai 5 menit lagi waktu saya. Jadi teman-teman sekalian, tema pada hari ini sengaja saya menceritakan motivasi-motivasi kisah-kisah ini karena saya sedang berhadapan dengan para penuntut ilmu, mahasiswi-mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Semangatlah terus dalam menuntut ilmu teman-teman sekalian, namun pastikan cita-citamu itu harus sesuai dengan syariat Islam. Dulu saya adalah pemain piano, 7 tahun saya bermain piano. Saya mengikuti konser piano, tapi ketika saya mengenal Allah di usia 16 tahun, saya tinggalkan semuanya. Saya belajar Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik, dan tiap hari mendengarkan Al-Quran, tiap hari berusaha untuk baca Al-Quran. Bukan saya termasuk orang yang mengharamkan piano, tapi bagi saya, piano tidak mendatangkan kedekatan kepada Allah untuk saya.
Saya lebih rasa dekat kepada Allah kalau saya baca Quran dibanding saya bermain piano. Maka sekarang kalau disuruh main piano udah nggak bisa lagi. 7 tahun dulu setiap hari saya belajar piano. Sehari 4 jam saya main piano dulu teman-teman sekalian. Sekarang saya tinggalkan itu semua. Dulu cita-citanya salah satunya adalah ingin konser dengan main piano. Tapi cita-cita itu saya tinggalkan karena saya rasa sekarang cita-cita saya berubah. Tidak lagi ingin menjadi seorang pianis, cita-cita saya ingin menjadi seorang hafizah, penghafal Al-Quran. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, kalau kita terus-menerus belajar, minta petunjuk dari Allah, terkadang ada cita-cita yang tidak sesuai dengan jalan Allah, tinggalkan teman-teman sekalian. Pilih cita-cita yang Allah ridhoi. Semua dari kita, cita-cita terbesarnya adalah mati husnul khatimah, masuk syurga kan? Maka pilihlah cita-cita yang mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara baik yang membuat kita mudah untuk masuk syurga. Seorang Ansar pernah bertanya kepada Rasul, siapakah orang yang paling baik? Maka Rasul katakan yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling pandai? Maka Rasul menjawab orang yang paling pandai adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan bekal kematiannya. Teman-teman menuntut ilmu ini bekal menuju kematian. Teman-teman bekerja, misalnya ada yang sudah bekerja, adalah bekal untuk menuju kepada kematian. Orang-orang yang orientasi cita-citanya adalah mati husnul khatimah nih. Cita dan cinta, cita-cita kita mati husnul khatimah masuk syurga. Cintanya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk matinya husnul khatimah dan masuk syurga. Orang-orang yang cita-citanya husnul khatimah adalah orang-orang yang belajarnya sungguh-sungguh, kuliahnya sungguh-sungguh, ingin jadi orang berilmu, bermanfaat untuk banyak orang. Orang-orang yang bekerja mencari rezekinya sungguh-sungguh, tidak macam-macam. Dia berusaha melakukan amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya baginya. Dia tidak akan mau pacaran. Pacaran itu penuh maksiat teman-teman sekalian. Jadi semua mahasiswa yang hadir di tempat ini, keluar dari gedung ini yang masih punya pacar, Assalamualaikum ya akhi, saya baru saja ikut kajian OSD. Dan saya baru menyadari bahwa pacaran adalah sebuah kemaksiatan. Cita-cita saya ingin mati husnul khatimah masuk syurga. Dan pacaran membuat saya jauh daripada Allah dan membuat saya lebih dekat dengan langkah-langkah syaitan. Allah katakan jangan dekati zina wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Saya takut kepada Allah. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan siapa jodoh kita. Sedekat apapun kita, kalau Allah kata kita tidak berjodoh, kita tidak akan pernah mungkin bersama. Sejauh apapun kita, kalau Allah katakan kita berjodoh, kita pasti akan berjumpa lagi. Saya ingin menjaga kesucian diri saya dan saya ingin kamu pun menjaga kesucian diri kamu. Kalau seandainya kita berjodoh, kita bersama dalam ikatan pernikahan yang halal. Kalau tak berjodoh, kamu dapat yang lebih baik dan saya pun akan dapat yang lebih baik. Selamat menjadi orang baik, wahai akhi. Dan kita istiqamah untuk jadi orang-orang baik. Dan dengan ini saya katakan dengan resmi kita putus. Oke, bisa teman-teman sekalian? Hari ini intinya adalah pembahasan kita cita-cita ingin jadi orang baik, ingin jadi mahasiswa baik, ingin jadi seorang istri yang baik, ingin jadi ibu yang baik, ingin jadi hamba Allah yang baik. Cita-cita nggak boleh bertentangan dengan syariat Allah dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kebodohan yang lalu ya Allah. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan yang lalu ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah, setelah Engkau berikan petunjuk ya Allah. Saya ini sudah mulai belajar agama, jangan kembalikan kami mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Jangan kita jadi orang hari ini maksiat, besok melakukan amal soleh. Hari ini maksiat, besok melakukan amal soleh. Hari ini pacaran, anak-anak gadis kan biasanya musibah terbesarnya adalah virus merah jambu kan. Jadi saya kasih contoh ini. Hari ini pacaran, besok putus. Putus nyambung, udahlah putus selamanya. Kalau memang kata Allah jodoh akan bersama insya Allah. Jadi sekarang waktumu engkau manfaatkan lebih banyak untuk mengisi diri dengan sebaik-baiknya teman-teman sekalian. Dengan menuntut ilmu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh karena beribadah kepada Allah. Dan mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Engkau putusin pacarmu karena Allah teman-teman sekalian. Karena menghindari diri dari perbuatan mendekati zina. Sebelum engkau berzina, engkau pasti mendekati zina. Memandang yang bukan diharamkan, yang bukan dihalalkan oleh Allah. Memandang harusnya godul basar, engkau pandang tuh laki-laki. Pandang tuh ikhwan di Instagram, ya Allah ganteng banget ya Allah, Masya Allah, di stalking terus menerus.
Tidak jaga pandangan. Qulil mu'minin An-Nur 30-31. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafadhu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yafadhna furujahun. Katakan pada laki-laki dan perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Engkau sedang mendekati zina, wahai saudariku, ketika engkau melihat, engkau biarkan tanaman tumbuh subur, cintamu tumbuh subur. Engkau melihat, engkau stalking terus-menerus, engkau membayangkan terus-menerus, itu semua langkah mendekati zina. Kita ingin jadi perempuan baik-baik, ingin menjadi perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, termasuk teman-teman yang sudah menikah, sama saja. Orang-orang yang sudah menikah juga sama saja. Jangan datang reuni kalau dulu pacarnya banyak. CLBK, cinta lama belum kelar, terbalik lagi bahaya. Juga sama teman-teman sekalian, kita mau jadi perempuan baik-baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, maka manfaatkan masa muda ini. Mohon maaf kalau ada yang sudah berumur, saya ceramah untuk mayoritas anak-anak pada hari ini. Kita manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dulu teman-teman sekalian, saya minta pada ayah saya, nangis-nangis, saya mau nikah umur 19 tahun. Karena saya sebel, teman-teman saya di kampus semuanya pada pacaran. Saya kan juga pengen ada teman yang curhat, saya curhat didengerin. Malam minggu ada yang nganterin kayak kemana gitu, supaya nggak di kosan terus. Tahun baru nonton Harry Potter jam 12 malam seorang diri di kosan, kan kesepian banget. Tiap hari lihat SMS, mana yang SMS saya, kok nggak ada yang SMS sih. Kesepian kan nggak enak. Jadi saya katakan saya mau nikah, kata ayah saya sama siapa? Nggak tahulah sama siapa aja, pokoknya saya pengen nikah. Saya pengen banget nikah teman-teman sekalian, ya Allah. Iri banget ngelihat orang tuh pegangan tangan tuh, iri banget. Jadi saya tuh ngerti kalau saya posting foto pegangan tangan sama suami, ada teman-teman netizen tuh mengatakan iri. Oh iya, dulu juga saya punya perasaan kayak gitu. Ngelihat pasangan suami istri tuh, ya Allah iri banget ya kayak gitu. Tapi teman-teman sekalian, ternyata Allah takdirkan saya menikah di usia 25 tahun. Setelah di dalam kesendirian menangis, ya Allah, dengan kejombloan ini, ya Allah, pedihnya ya Allah, gitu kan. Akhirnya Allah anugerahi menikah di usia 25 tahun. Apa hikmahnya? Ternyata dalam masa kesendirian Allah minta kita untuk banyak menuntut ilmu dan banyak berprestasi. Pada masa saya sendiri, ini tidak ria, ini bagian dari menceritakan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan bisa jadi hikmah. Dalam keadaan sendirian saya menghasilkan 6 buah buku teman-teman sekalian. Yang ketika saya nikah nih, udah 6 tahun nikah, cuma 1 buku saya hasilkan. Jadi ternyata ketika masa sendiri, me time-nya banyak. Tanyalah pada orang yang sudah nikah, repotlah ngurus suami, repotlah ngurus anak. Benar nggak wahai orang-orang yang sudah menikah? Tapi ketika engkau sendiri, engkau punya banyak waktu untuk menghafalkan Al-Quran, untuk murojaah Al-Quran, engkau punya banyak waktu untuk meraih pengalaman sebanyak-banyaknya, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya teman-teman sekalian. Jadi manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dan saya lupa ceritakan pada teman-teman sekalian. Banyak yang mengatakan, saya nggak bisa menggapai cita-cita saya karena saya nggak punya uang. No, bukan nggak punya uang, kamu malas. There is a will, there is a way. Setiap ada keinginan, ada jalan. Selama ini saya pergi ke luar negeri, apakah karena saya kaya? Enggak teman-teman sekalian. Saya pergi ke luar negeri bukan karena uang saya sendiri, bukan. Tahun 2017 saya pergi ke Australia dan pergi ke Jerman karena saya dapat beasiswa. Beasiswa yang saya ikuti betul-betul, seleksi dokumen, seleksi wawancara, itu karena beasiswa. Kemarin-kemarin pergi ke luar negeri karena berdakwah, bukan dengan uang sendiri untuk berfoya-foya, tidak. Karena beasiswa atau karena berdakwah untuk sebuah program TV, orang panggil akhirnya bisa pergi ke sana. Jadi intinya adalah jangan lagi ada orang mengatakan saya nggak bisa menggapai cita-cita saya karena keterbatasan ekonomi, tidak mungkin. Beasiswa banyak di mana-mana teman-teman sekalian. Cari beasiswa itu, sungguh-sungguh mendapatkan beasiswa itu. Setelah S1 selesai di sini cari S2 ke luar negeri. Pakai beasiswa banyak banget. Negara kita punya beasiswa LPDP misalnya. Cari beasiswa ke luar negeri. Penghafal Quran, nggak punya uang untuk ngafalin Quran, masuklah ke lembaga Maskanul Huffaz. Gratis, nggak berbayar untuk mereka-mereka yang pandai berprestasi untuk ngafalin 30 juz Al-Quran. Jadi tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita, apapun yang terjadi jangan berhenti di tengah jalan, terus menerus sampai garis finish, bertanggung jawab dengan apa yang engkau mulai, selesaikan apa yang engkau mulai, raih mimpi setinggi-tingginya, dan minta kepada Allah doa agar kelak engkau menikah, pasanganmu mampu mensupport sehingga bisa hebat bersama-sama. Engkau hebat bersama-sama, suamimu hebat, engkau pun akan hebat juga, mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk orang lain. Bisa? Terima kasih. Itulah sekian dari motivasi pada hari ini teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain, kita akan bahas
mungkin tadabbur Quran, mungkin tentang ayat-ayat Quran. Tapi hari ini saya mau motivasi teman-teman sekalian untuk semangat selesai kuliahnya, semangat terus kuliah setinggi-tingginya, semangat untuk mencari pengalaman di masa muda, dan jangan menghabiskan masa muda dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, dengan kegiatan yang sia-sia. Engkau akan menyesal. Masa muda sangat singkat, engkau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kelak engkau jadi orang hebat dan engkau akan mengenang masa mudamu penuh dengan perjuangan, dan engkau akan menikmati nanti di akhirnya bahwa perjuangan hidupmu ini sangat indah untuk engkau kenang. Bisa teman-teman sekalian? Kalau kita bertemu di mana-mana, biasanya saya bertemu di berbagai macam negara, biasanya ada anak-anak yang mengatakan, dulu Mbak Oki ngisi loh di pesantren saya, ngisi loh di kampus saya sekarang sudah S2 di Australia, saya sekarang sudah S2 di Maroko, sekarang saya sudah S2 di Mesir, dan sebagainya. Saya berharap gak ketemu lagi di UNY, tapi bertemu di negara-negara lain, insya Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi